Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Baiklah, untuk pertemuan yang kedua yang selanjutnya ini, kedua kita akan membahas materi tentang limit fungsi. Sebelumnya, apakah sudah ada yang mengetahui apa itu definisi limit fungsi? Jika belum, kita akan membahasnya untuk hari ini. Pertama di sini pendekatan limit. Jika X adalah variabel pada himpunan bilangan asli, dimana bilangan aslinya adalah X kecil dari 4, maka kita dapat mudah menyebutkan anggota terbesarnya adalah 3. Namun, jika bilangan real yang diminta, maka kita akan kesulitan untuk menentukannya yang kecil dari 4. Bisa jadi bilangan kecil dari 4 itu adalah 3,9999 atau 3,99999 ataupun 3,9999999. Kita akan kesulitan untuk menentukannya. Jadi untuk mengetahuinya kita bisa melihat dari definisi limit berikut ini. Untuk pengertian limit fungsi, misalkan fungsi f(x) itu sama dengan 2x tambah 1 dengan x elemen bilangan real. Kita akan menentukan fungsi f(x) dengan x bergerak mendekati 3. Untuk x yang mendekati 3 dari arah kiri maupun kanan ternyata hasilnya mendekati 7. Jadi dalam kondisi seperti ini, limit fungsi sebelah kiri maupun sebelah kanan itu hasilnya akan sama. Untuk contoh, hitunglah limit fungsi berikut. Yang pertama, limit x menuju 5 dengan fungsi f(x)-nya adalah 3x kurang 4. Dan kedua, limit x menuju 0 dengan fungsi f(x) 3x pangkat 3 tambah 2x kuadrat kurang 5 per x kurang 1. Untuk menyelesaikannya, kita langsung saja mensubstitusikan atau memasukkan nilai x untuk mengganti fungsinya. Jadi untuk yang pertama, limit x menuju 5 dengan fungsi f(x)-nya 3x kurang 4. Jadi untuk x itu harus kita ganti dengan 5 karena x-nya menuju 5. Maka 3x kurang 4 sama dengan 3 kali 5 dikurangin 4. 3 dikali 5 hasilnya adalah 15 dan dikurang 4, maka hasilnya akhirnya adalah 11. Untuk yang kedua, limit x menuju 0 dengan fungsinya 3x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang 5 per x kurang 1. Jadi untuk yang setiap nilai x kita ganti dengan 0, sehingga 3 dikali 0 pangkat 3 ditambah 2 kali 0 pangkat 2 dikurang 5 per 0 kurang 1. 0 pangkat 3 itu hasilnya adalah 0, dikali 3 hasilnya tetap 0. Kemudian 0 pangkat 2 hasilnya 0 dikali 2 tetap 0 dan dikurangi 5 per 0 kurang 1 hasilnya adalah min 1. 0 tambah 0 kurang 5 hasilnya min 5 dibagi min 1 hasilnya adalah positif 5. Selanjutnya, limit fungsi berbentuk limit x menuju c dengan fungsi f(x). Contoh, hitunglah nilai dari limit berikut. Yang pertama, limit x menuju 2 dengan fungsi f(x)-nya adalah 2x kuadrat tambah 4x tambah 4 per 3x kurang 2. Untuk menyelesaikannya kita langsung saja menggunakan cara substitusi, yaitu memasukkan semua nilai x, mengganti semua nilai x dengan nilai 2. Jadi 2x kuadrat, 2-nya tetap, x-nya kita ganti dengan 2. Jadi 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 4 dikali x, yaitu x-nya diganti dengan 2, yaitu 4 kali 2 ditambah 4. Dan untuk penyebutnya 3x kurang 2, 3-nya tetap, x-nya diganti dengan 2 dikurang 2, sehingga 2 pangkat 2 hasilnya 4.
Jadi untuk yang 2 di depan itu tetap, jadi 2 dikali 4 ditambah 8 didapat dari 4 dikali 2 ditambah 4 tetap, kita pindahkan saja. Terusnya untuk penyebutnya 3 kali 2 hasilnya 6, jadi 6 dikurang 2. Maka 2 kali 4 hasilnya 8 ditambah 8 ditambah 4 per 4, sehingga 20 per 4 itu hasilnya adalah 5. Yang kedua, limit X menuju 1. X kuadrat tambah 4X kurang 5 per X kurang 1. Dengan cara yang sama, dengan cara substitusi tadi, kita akan mendapatkan hasil akhirnya adalah 0 per 0. Jadi sini 0 per 0 bukanlah hasil akhir, karena 0 per 0 itu hasilnya 0. Maka untuk penyelesaiannya kita ada tambahan lagi, yaitu kita turunkan terlebih dahulu fungsi fx nya. Setelah didapatkan hasil turunannya, maka kita tinggal mensubstitusikan hasil x menujunya ke dalam nilai x nya. Limit x menuju 1, x pangkat 2 tambah 4x kurang 5 per x kurang 1 kita turunkan fungsinya. X pangkat 2 kita turunkan hasilnya adalah 2x, tambah 4x kita turunkan hasilnya adalah 4, kurang 5 kita turunkan hasilnya adalah 0. Karena hasilnya 0, maka tidak perlu kita tuliskan. X untuk yang penyebut, x kita turunkan hasilnya 1, dan min 1 kita turunkan hasilnya adalah 0, tidak perlu kita tulis juga, sehingga hasil turunannya adalah 2x tambah 4 per 1. Sehingga untuk yang substitusinya adalah 2 dikali 1 didapat dari limit x menuju 1 nya, ditambah 4 per 1, 2 kali 1 hasilnya adalah 2, ditambah 4 per 1 hasilnya adalah 6. Selanjutnya limit berbentuk limit x menuju tak hingga dengan fungsi fx. Untuk yang bentuk limit menuju tak hingga, cara penyelesaiannya adalah pembilang dan penyebut dibagi dengan variabel pangkat tertinggi. Jadi di sini ada 3 catatan yang perlu kita ingat. Yang pertama, jika pangkat tertinggi fungsi fx itu sama dengan pangkat tertinggi fungsi gx, maka untuk menyelesaikannya, limit x menuju tak hingga dengan fungsi fx dibagi fungsi gx, maka penyelesaiannya adalah koefisien pangkat tertinggi fx dibagi dengan koefisien pangkat tertinggi gx. Yang kedua, jika pangkat tertinggi fx itu besar dari pangkat tertinggi gx, maka hasilnya adalah tak hingga. Sebaliknya, jika pangkat tertinggi fx itu lebih kecil dari pangkat tertinggi gx, maka hasilnya adalah 0. Untuk contoh, di sini ada 3 contoh dengan bentuk yang berbeda-beda. Yang pertama, limit x menuju tak hingga dengan fungsinya adalah 2x per x kurang 1. Jadi di sini pangkat tertingginya berapa? Iya, pangkat tertingginya adalah 1, yaitu 2x pangkat tertingginya 1 dan juga x pangkat tertingginya 1. Karena 1, maka tidak dituliskan. Jadi untuk menyelesaikannya, kita bisa langsung menggunakan catatan tadi. Kita langsung membagikan pangkat tertinggi, berarti 2x pangkat 1 dengan x, yaitu hasilnya adalah 2 per 1, maka hasilnya 2. Atau dengan uraian berikut ini, limit x menuju tak hingga dengan pangkat tertingginya 1, maka semua yang ada di fungsi gx maupun fx itu kita bagi dengan x. Jadi 2x dibagi dengan x, x kurang 1 sama-sama kita bagi dengan x juga, hingga 2x bagi x hasilnya 2, x dibagi x hasilnya 1, kemudian 1 dibagi x hasilnya adalah 0, berarti 2 dibagi 1 kurang 0 itu hasilnya adalah 2. Selanjutnya yang kedua, limit x menuju tak hingga dengan fungsinya 2x kuadrat kurang 3x tambah 2 per x pangkat 4 dikurang 3x kuadrat kurang 7. Jadi sini pangkat tertingginya adalah
adalah 4 ya, terletak di penyebutnya. Berarti di sini fungsi f(x) pangkat tertingginya itu lebih kecil daripada fungsi gx, maka kita menggunakan yang ketiga, yaitu apabila pangkat tertingginya yang fungsi f(x) itu lebih kecil daripada pangkat tertinggi gx, maka hasilnya adalah 0. Atau dengan uraian berikut ini, limit x menuju tak hingga, jadi seluruh fungsi f(x) maupun gx itu dibagi dengan x pangkat 4, karena pangkat tertinggi dari fungsi ini adalah 4, sehingga 2x pangkat 2 dibagi x pangkat 4 hasilnya 0, dikurang 3x dibagi x pangkat 4 hasilnya 0, ditambah 2 dibagi x pangkat 4 hasilnya 0. Begitu juga dengan yang penyebutnya, x pangkat 4 dibagi x pangkat 4, karena pangkatnya sama maka hasilnya 1, dikurang 3x kuadrat dibagi x pangkat 4 hasilnya 0, dikurang 7 per x pangkat 4 hasilnya adalah 0. Maka hasil akhirnya adalah 0 kurang 0 tambah 0 hasilnya 0, x 1 dikurang 0 kurang 0 hasilnya 1, 0 dibagi 1 hasilnya adalah 0. Untuk yang ketiga, limit x menuju tak hingga dengan fungsinya adalah 6x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang x tambah 5 per x tambah 3. Di sini kita lihat pangkat tertingginya adalah ya 3, yaitu terletak pada fungsi f(x). Jadi kita gunakanlah syarat yang kedua. Fungsi f(x) pangkat tertingginya itu lebih besar daripada fungsi gx, maka hasil akhirnya adalah tak terhingga. Atau dengan uraian, limit x menuju tak hingga dengan pangkat tertingginya adalah x pangkat 3, berarti seluruh fungsi f(x) maupun gx semuanya kita bagi dengan x pangkat 3. 6x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 hasilnya adalah 6, dikurang x pangkat 2 dibagi x pangkat 3 hasilnya 0, dikurang x pangkat 1 dibagi dengan x pangkat 3 hasilnya 0, ditambah 5 dibagi x pangkat 3 hasilnya 0. Dan untuk penyebutnya, 2x dibagi x pangkat 3 hasilnya 0, ditambah 3 dibagi x pangkat 3 hasilnya adalah 0, sehingga 6 dibagi 0 hasilnya adalah tak terhingga. Adakah yang kurang paham? Apabila ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan. Silakan hubungi nomor telepon saya dengan nomor 0812 8858 8668. Kita akhiri untuk hari ini pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.